Memang tidak ada jaminan di saat ini kau bikin konten untuk menyerang Islam. Mana tahu besok kau bangun tidur sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini hayalan yang nyata, saudara-saudara. Coba Al-Baqarah berapa bang? Yuk. Allah untuk membolakkan hati, Riz. Al-Baqarah berapa yuk? Jamin diri saya mati dalam keadaan Islam. Makanya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan iman dan Islam. Riz, nih suratnya. Kau bacalah tuh mana terjemahan. Oke, Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 1 2 3 sampai. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Kalau ada kata kitan di sini, saya terjun dari Monas. Baik. Al-Baqarah 123 saya bacakan. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang pun tidak dapat menggantikan seorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula akan ditolong. Apa yang gak nyambung nih ayatnya apa bang? Silakan nyalakan kamera dulu Bang Rizky. Anda boleh bertanya, saya boleh bertanya, tapi nyalakan kamera dulu, silakan. Ya, silakan Bang Rizky. Abang Muslim bang? Itu, udah. Abang Muslim? Muslim, bangga. Saya bangga dengan Muslim. Silakan. Oke, Bang. Boleh saya nanya nggak Bang? Boleh. Alhamdulillah. Abang baik. Mengenai tentang Septuaginta, Bang. Septuaginta itu terjemahan dari Taurat bukan, Bang? Ya, Septuaginta itu sendiri kalau dari kata-katanya itu adalah maknanya itu adalah 70 penerjemah yang menerjemahkan kitab itu ke dalam bahasa Yunani. Makanya disebut sebagai Septuagint. Ya. Yang kemudian itu dijadikan perjanjian lama bukan, Bang? Iya, tapi teks perjanjian lama yang sekarang ini itu diterjemahkan dari Masoretic Text. Oke, artinya sempat dijadikan perjanjian lama ya Bang ya? Bukan sempat dijanjikan perjanjian lama, gini. Jadi dulu. Atau masih? Begini, saya kasih tahu sejarahnya. Oke, begini siap, Bang ya. Saya mendengarkan. Tapi sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan Islam, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Gini. Nggak apa-apa Bang. Dulu orang-orang Yahudi ini mereka kan tinggal di Yerusalem. Ya kan? Nah, Yerusalem ini pada waktu itu adalah wilayah kekuasaan orang-orang penjajah. Nah, pada waktu itu bahasa yang dipakai di situ adalah Yunani. Jadi ada banyak orang-orang Yahudi yang dia itu berbahasa Yunani. Karena bahasa pada waktu itu yang lumrah bahasa Yunani. Nah, kemudian bagaimana cara supaya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini mengerti Torah, mengerti Bible, mereka terjemahkanlah itu. Ada 70 orang di situ tua-tua yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Yang kita sebut sebagai Septuaginta. Oke. Ya, berarti posisinya dijadikan sebagai acuan terjemahan perjanjian lama ya Bang ya? Bukan acuan, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Terjemahan? Iya, dan itu diterjemahkan abad kedua sebelum Masehi. Artinya 2200 tahun yang lalu. Oke, sepakat. Oke, terima kasih. Terus kemudian begini Bang. Yesus kan pernah mengatakan, kalau saya salah mohon diluruskan ya Bang. Kalau saya salah mohon diluruskan. Iya. Silakan. Aku adalah Alfa dan Omega. Betul gak Bang? Iya. Aku adalah Alfa dan Omega. Iya. Yang artinya aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Betul. Oke. Terus kemudian saya mau tanya lagi Bang. Kenapa nama Yesus tidak tertera dalam perjanjian lama ya Bang? Masalahnya apa? Kenapa? Kalau nggak tertera, kenapa memangnya? Enggak masalah sih. Nama Yesus itu sendiri artinya adalah dari kata Yeh dan Shua, artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi nama itu dinyatakan ketika dia datang. Jadi pertanyaan Anda itu kalau nama Yesus harus ada itu nggak relevan gitu. Nggak relevannya di mana? Sebenarnya nama Yesus itu ada di dalam perjanjian lama. Yeshua itu juga nama Yesus, itu bahasa Ibraninya. Seperti itu. Iso Bang. Iso. Kalau berdasarkan nama Ibraninya Iso. Kalau dikenal Yahudinya itu Immanuel.
Nah ini Anda ini datang tapi Anda sok tahu gitu-gitu. Ya enggak. Makanya kan kalau saya salah. Begini Bang, makanya Bang. begini. Anda punya Bible di rumah? Ada Bible di rumah? Bang, makanya saya kan nanya sama Abang. Nah, saya kan nanya sama Abang. Gini, saya sarankan begini Bang. Gini saya sarankan. Ini saran saya ya. Pertama-tama beli Bible, baca sampai selesai. Ketika Anda sudah baca sampai selesai, baru Anda membuat pertanyaan. Ketika Anda belum baca, belum pernah gini, punya, Bang, tidak pernah punya saya rasa. kan simpel nih Bang. Coba Abang sebutkan. Tadi Anda sudah ngomong panjang lebar, saya mendengarkan. Aku adalah Alfa dan Giliran Omega. saya ngomong, Tetapi sekarang Anda panik nama ini Yesus bagaimana? Tidak tertera dalam perjanjian lama. Itu bagaimana Iya, Bang? terus masalahnya gimana? Lalu, masalahnya apa? kapan? Terusan. Kak, Alfa dan kan Omega begini, itu bukan Yesus soal itu adalah nama. Tuhan, Gimana nama sih? Tuhan ya. Tapi kalau nama Tuhan sendiri tidak terdapat dalam kitabnya, itu fiktif bukan Bang? Enggak fiktif. Kan faktanya kan nggak ada di perjanjian lama Bukan kan nggak ada. fakta, itu bukan fakta. Loh iya, ada gak? Oh iya, Atau iya. Abang bisa sajikan nggak nama Yesus Kristus terdapat dalam perjanjian lama? Tidak ada. Nggak ada. Ya sudah, Nggak berarti fiktif ada. dong. Tidak fiktif. Loh fiktif Bang. Tidak Fiktif. fiktif. Karena nggak ada. Tidak Faktanya, fiktif. kecuali kalau ada. Tidak fiktif. Ah, itu kan berarti mengada-ada. Tidak fiktif. Clear ya? Berarti Loh, ya itu aja jawaban Berarti saya. Tuhan Saya Anda jawab kamu fiktif. itu aja mau gimana? Tuhan Anda fiktif. Iya, Tidak Tuhan Anda fiktif. fiktif karena tidak tertera dalam perjanjian lama, maka batalah yang Tidak namanya fiktif. aku adalah Alfa dan Omega. Tetapi faktanya di dalam kitab Bible perjanjian Makanya lama saya tidak tertera sarankan namanya Yesus. Anda beli dulu Kalau- Bible, enggak dong. baca Enggak dulu, bisa, Bang. Enggak kemudian bisa Anda begitu, enggak bisa. pahami, Anda Enggak bisa. resapi. Bukan begini, Bang. Begitu. Bukan begini dan begitu. Alfa dan harus Omega begini itu dan bukan begitu. soal Pertanyaannya nama, saya gimana? tidak. Alfa dan Omega kok soal Sajikan nama? datanya. Alfa dan Omega itu artinya Pertanyaan saya, keberadaannya Tuhan Anda namanya itu siapa? sudah Tuhan ada Anda sejak namanya siapa? kekekalan, Tuhan Anda bukan namanya soal Yesus. nama. Tuhan Anda namanya Yesus. Kejang kan, udah Kalau kelihatan Tuhan kan Anda sifat namanya aslinya Yesus, kan? kenapa tidak terperang? Loh iya dong. Itu kan Anda Bible tidak pernah konteksnya. beli, tidak Kalau pernah memang punya, dia terus Anda adalah mau Alfa dan ngomentarin isi Omega, Bible, itu berarti namanya dia Anda harus nekat. ada. Nekat yang nyata. Artinya Bible ini Bible bukan tidak konteks punya. firman Tuhan dan yang kemudian Pegang bahwa tidak Yesus pernah itu fiktif, Bang. tidak pernah pegang. Lalu Anda mau Fiktif, Bang. mengomentari, ini Fiktif. namanya Anda nekat Loh, yang enggak, nyata, emang saudara-saudara. Ya sudah. Kalau memang iya Kan kalau tadi memang sudah saya tidak punya, jelaskan, kemudian Abang Alfa punya, dan sajikan Omega dong. itu tidak Untuk membuktikan bicara bahwa nama, ini loh, itu ini loh, nama bicara Yesus ada mengenai di kitab- eksistensi di kitab keberadaan, perjanjian lama. sedangkan nama Yesus itu ada, berbicara tapi mengenai faktanya pengejawantahan bahwa nama bagaimana Yesus cara tidak dia tertera dalam bekerja. perjanjian lama. Itu selesai bahwa Udah Anda ngotot-ngotot saja Anda di bawah atas tidur. nama Tuhan Yesus itu. Tidur Anda di bawah. Ya silakan Bang Tobrani Al Indragiri. Nampaknya ini dari Riau ini kayaknya ini. Terbayang saya sungai-sungai yang besar-besar di sana. Ya silakan. Ya Bang. Selamat Apa deh ceritanya? siang. Hah? Apa? Apa bual nih pagi nih? Apa saja yang kira-kira menurutmu isu yang paling basic, isu yang paling fundamental di dalam Islam dan Kristen itu apa? Sebenarnya mengalir aja lah temanya. Silakan. Ya. Silakan. Sebenarnya agama itu tak perlu diperdebatkan lagi, Dis. Agama tidak perlu diperdebatkan. Saya setuju. Sangat setuju. Tapi masalahnya orang Islam ngemis-ngemis, ngais-ngais, mohon-mohon supaya Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Itu masalahnya. Seandainya orang Islam bisa berdiri sendiri, maka aman negeri Sentosa makmur jaya. Masalahnya orang Islam tidak bisa berdiri di dalam kitabnya sendiri. Makanya ngemis-ngemis dari kitab Asumsimu orang saja, lain. Dis. Gimana? Asumsimu saja itu. Oh, kok Kalau asumsi? orang Islam itu tidak berdamai, mungkin kalian yang minoritas tuh tidak akan bisa tenang hidup di negeri ini. Justru karena kalian itu mayoritas, kalian kalau ngomongin agama Kristen, maka kalian dilindungi oleh negara. Lah, Pasti nggak tahu kan? Pasti nggak tahu kan? nah, itu membalikkan fakta namanya, Dis. Luar biasa dia, luar biasa. Bang, kutanya sama abang. Abang tahu Zakir Naik? Tahu nggak?
Itu orang luar negeri, Dis. Negeri kita ini negeri Bang, aman, sebentar Dis. dulu, abang dengarkan dulu. Ya, kok gabung-gabungkan orang luar negeri dengan Nusantara nih. Nusantara Luar ini. biasa dia ini tidak tahu apa-apa. Damai, Dis. Kadang-kadang bang, orang Kadang-kadang menjadi, segelintir mohon maaf nih bang, oknum. aku harus pakai kata-kata ini bang. Orang menjadi bodoh karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tadi saya tanya, abang tahu Zakir Naik, tapi abang bilang orang luar negeri. Tahu nggak dia pernah ke Indonesia ngapain? Kalau orang mau datang kita nggak larang lah, Dis. Wah, Namanya kalau dia datang bahas agama Islam nggak apa-apa bang. Dia datang membahas agama Kristen. Tapi Anda tidak tahu. Pasti nggak tahu. Pasti tidak tahu. Nggak tahu kan? Dis. Tahu. Nah, berarti Cuma boleh. Kita kan tak perlu mengkait-kaitkan. Siapa lah yang nyambut dia? Oke, Kutes. Siapa yang nyambut dia waktu dia datang? Ya namanya orang datang kayaknya kita mayoritas itu Iya, kita aku tanya siapa yang menyambut dia? Ya itu bangsa Indonesia. Nah, Semuanya nekat lah bang ini ngomong aja nggak ada aninya. Bang, dengarkan, biar ku ceritakan. Bang, kalau abang bilang nggak tahu, tolong jelaskan. Bilang gitu bang, jangan bilang sok nggak mau, tahu. Dis. Tahu, Dis. Siapa yang nyambut Tahu. dia? Siapa yang menyambut? Ini kau menjerumuskan orang nih, Dis. Loh, Kau yang menyambut dia wakil presiden. Pada waktu itu seorang wakil presiden menyambut seorang Zakir Naik, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, dikasih stadion di Patriot Bekasi, Stadion Patriot Bekasi, ditonton oleh 40.000 orang yang dibahas di atas podium apa? Jesus is Muslim. Allahu Akbar, kata penontonnya. Orang Islam memfitnah Yesus seorang Islam. Ini fitnah yang keji. Ketika saya jawab, oh darah orang ini halal. Gimana kayak gitu bang? Gimana kayak gitu coba? Ketika kalian bahas agama kami, kalian difasilitasi negara, dikawal oleh kepolisian, bahas agama orang. Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Allahu Akbar. Yesus tidak disalibkan. Allahu Akbar. Bang, kami jawab, bang. Kami jawab. Bahasamu itu Loh, tendensius kok kan? tendensius? Kalau Ini kami- semua yang saya bicarakan fakta, masalahnya Anda tidak tahu apa-apa. Ih, kamu merasa lebih pintar, Dis. Orang Loh, merasa pintar ini, Dis. Saya Bahaya, tidak Dis. merasa lebih pintar. Yang saya utarakan ini memang Anda tidak tahu. Makanya Anda merasa, wih, ini orang Kristen kok bahas-bahas Islam. Justru saya menanggapi kalian. Gimana sih abang nih? Mau saya kasih fotonya? Ini, mau saya kasih fotonya. Biar abang lihat. Oh, gimana? Memang nekat yang nyata, saudara-saudara. Nih, ini bagaimana? Ini kan masalahnya banyak orang Muslim tidak tahu, bang. Ya wajar lah, karena tidak tahu ya. Nih, ini contoh bagaimana ada dua peristiwa. Nih, ini waktu bahas Kristen ini. Nih, disambut di Istana Wapres langsung. Di Istana Wapres, saudara-saudara. Nih, ketika orang Islam, Tahun berapa tuh? 2017. 2017 kan bukan Pak Yusuf Kalla ketua Nah, awal. ini dia. Wapres saja Anda tidak tahu Wapres 2017. Tidak tahu siapa Wapres 2017? Kelamaan di luar negeri ini pasti. Nah, lalu kejadian kemarin 2024, ini Pak Gilbert ini. Tahu kan Pak Gilbert? Nggak tahu lagi. Tahu nggak, Dis? Pak Pandai-pandai Gilbert, orang tuh. bagaimana Kau Pak bilang Gilbert? bukan Dikit lagi, aja Dis. dia dikit aja nyenggol Islam, dikit aja nyenggol Islam, langsung cium tangan saudara-saudara. Ini, jadi maksud saya gini bang, kalau saya bahas Islam, jangan Anda bilang, Anda ini bagaimana? Justru saya ini menanggapi orang Islam. Bahkan tahu nggak tafsirnya Kemenak? Kementerian Agama Negara Republik Indonesia, tahu nggak? Itu mengutip kitab kami, gimana? Ada di dalam tafsir resmi Kementerian Agama Republik Indonesia membahas-bahas kitabnya orang Kristen. Tapi giliran kami menanggapi namanya penistaan agama. Gimana kayak begini bang? Gini aja lah, Dis. Kalau kamu merasa kau dengan umat atau istilah dengan
kaum agamamu merasa terzolimi, pindah aja lah Des ke luar negeri Des. Ke Dah, Amerika. kenapa? Nah, ini kan. Karena kau merasa dizolimi, sementara kami orang Islam tidak pernah menzolimi kalian. Tuh. Oh, kita harus kasih lagi. Kita harus kasih lagi contohnya teman-teman. Kita harus Bang, ini bacanya apa? Coba Bang baca dulu nih. Baca coba ini. Saya itu ya juga terus berteriak-teriak tanpa Baca, Bang. jadi tontonan pengunjung alun-alun. Kan nggak bisa baca kan? Aduh, gawat saudara-saudara. Pantesan tidak tahu dia Bodoh saudara-saudara. semua sama kau. Dibaca mana itu baca? Benarkah nih Bang? Benarkah Bible dipalsukan? Tanda tanya. Ini kajian Islam Bang. Dibikin bannernya di jalan raya. Apakah ada polisi datang, Satpol PP datang? Apakah ada? Enggak. Ini namanya dakwah saudara-saudara. Ini namanya syiar Islam. Memberitakan agama Islam saudara-saudara. Makanya kajiannya begini. Benarkah Bible dipalsukan? Coba Bang kalau tulisannya diganti. Benarkah Quran dipalsukan? Ormas, kami dari Laskar ini Anda mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Bang, saya ini justru menyuarakan, ayo kita ini urus agama masing-masing. Kalau Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri, Islam dengan Islam, kami dengan kami. Itu apa nggak bagus Bang? Bagus. Masalahnya apa? Entah di TikTok, entah di mana, entah di YouTube, kalian terus-menerus Bang membahas agama kami. Udah berapa lama kami diam? Udah bertahun-tahun kami diam. Makanya ini saya bersuara nih. Saya jawab nih. Giliran saya jawab dibilang penistaan. Gimana sih Bang? Kita nih di mana-mana yang namanya minoritas tahu diri aja, Des. Tahu diri aja. Nggak usah kita Justru kalau kami nanti diam terus, kalian akan terus menjadi-jadi. Makanya sesekali kalian ini harus dijiwit sekali. Masalahnya kalian kalau dicubit, kalian langsung teriaknya sampai ke pakai toa. Nggak boleh begitu. Nih, saya kasih lagi contoh nih. Banyak Bang. Abang nggak ada orang yang nggak tahu nih. Anda tahu ini siapa? Ini tahu ini siapa? Tahu nggak ini siapa? tahu. Siapa namanya? Kang apa namanya tuh? Orang Jawa Barat. Ngarang lagi. Ini namanya Dondi. Nih, lihat nih, pakai kaos Jesus. Tulisannya Jesus PBUH, Jesus peace be upon him. Apa namanya? Apa kalau bahasa Arabnya? Apa di bahasa Arabnya ini? Aduh, lupa saya bahasa Arabnya. Nih, dia apa namanya, membawa nama Yesus, ya kan? Tapi yang diberitakan agama Islam. Coba, bagaimana kalian ini harus nebeng-nebeng ke Yesus biar laku? Nggak boleh begitu, Bang. Yesus kami itu terlalu tinggi, terlalu suci, terlalu mulia. Des. Kalian pakai untuk nyebarin agama Islam. Jangan gitu, Bang. Kan Yesus itu, kami tidak mau Yesus itu dipalsukan. Yesus itu dalam Islam itu sebagai nabi kami. Tuh kan? Luruskan pendapat. Oke Bang, kutanya sama Abang Bang. Pernah kami menghina Yesus kalian? Tak pernah. Kalian menghina nabi kami. Kalian memfitnah, menghina Yesus kami dengan mengatakan Yesus kami menubuatkan seorang nabi macam Muhammad, Bang. Itu penghinaan besar. Masa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi seperti Muhammad? Nabi yang kena sihir. Tahu Abang Muhammad kena sihir? Pasti nggak tahu. Siapa nggak tahu? Itu riwayat cerita, Des. Tahu, Des. Kami orang-orang Islam ini diperdengarkan terus. Kami orang-orang Islam ini diperdengarkan terus. Bagaimana? Manusia biasa, dia sama. Iya Bang, tidak ada nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad, Bang. Makanya aku bilang, tolong dong Muhammad tuh jadi nabi ya jadi nabi aja, nggak usah ditebeng-tebengin ke Yesus, Bang. Nggak gitu bisa, loh. Des. Dalam riwayat Islam itu jelas, Islam itu penyempurna agama terdahulu, Des. Berarti kembali ke tema ini. Oke, kutes ya Bang ya. Apakah Islam itu penyempurna agama terdahulu? Kutes Bang. Ini makanya inilah forum diskusi ini Bang.
Selama kita diskusi ya diskusi, tapi kita itu diskusinya setuju saya sama abang, nggak boleh hujat-hujatan, nggak boleh maki-makian, diskusi yang sehat. Nih, abang bilang tadi Islam agama penyempurna, betul? Iya. Kutanyalah sama abang, contoh ya, contoh. Ini Al-Quran, kata orang Islam, kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan apa namanya, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kutanya sama abang, menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Sunat. Fungsinya sunat apa? Menurut kitab yang sempurna ini. Kalau dalam medis aja dulu ya, jelas untuk kebersihan. Menurut Al-Quran bang, ini makanya kan Qurannya tidak dipakai. Teman-teman sudah aku bilang kalau ada orang Islam ke sini nggak ada bawa Quran. Sunat itu bukannya syariat Nabi Muhammad. Saya kan udah bilang, sunat itu syariat Bang, Nabi Ibrahim. saya tidak tanya Quran itu syariat siapa. Yang kutanya menurut kitab yang sempurna. Oke, kutanya dulu sama abang. Abang percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Memang itu. Oke, abang percaya Quran itu kitab penjelas? Jelas. Oke, coba menurut kitab penjelas itu apa maksud dan tujuan sunat? Ntar deh, saya cari Andi dulu. Google dulu. Tanya dulu kepada Google. Makanya ku bilang bang, makanya ku bikin tema besar nih. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal? Nggak bisa, Dis. Loh oke, cobalah abang jelaskan. Kalau bukan gombal saja itu. Kalau menurutmu hanya untuk digiring-giringkan nggak bisa, Dis. Bang, enggak ku giring bang. Ku tanya kalian baik-baik. Umat muslim, percaya kalian Quran itu kitab penjelas? Iya. Percaya Quran itu kitab yang sempurna? Percaya. Percaya Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke lah, jelaskanlah muslim menurut Al-Quran. Apa maksud dan tujuan sunat? Sunat menurut Al-Quran, syariat sunat berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fungsinya buat apa? Sunat dilanjutkan oleh para nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Oke, ku tanya fungsinya apa? Bersabda, fungsinya banyak, Dis. Iya, menurut ayat Quran berapa bang fungsi sunat itu untuk kesehatan? Biar misalnya, biar orangnya sehat. Mana? Di mana ayat Quran surat berapa? Ntar, Dis. Bang, Jadi, sudah 100 kali lebih saya katakan Al-Quran. Bahkan kata kitan atau sunat itu tidak pernah muncul barang satu kali pun di dalam Al-Quran, bang. ada, Dis. Coba, kalau ada kata sunat di dalam Al-Quran, kata kitan di dalam Al-Quran, maka saya Edis TV akan terjun dari puncak Monas, saudara-saudara. Dis. Silakan. Dalam memahami agama Islam ini, Dis, tidak semuanya tertuang dalam Al-Quran. Nah, mulai kan? Bukan, Des. Arti katanya itu kita ini berpedoman dua Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? Berarti kitab yang menjelaskan hadis apa Al-Quran? Al-Quran itu kalau tak ada Bang, coba bang singkat dulu bang. Coba ya, Bang Itabrani Al-Indragiri yang ganteng. Coba, kitab yang menjelaskan yang mana bang? Yang Al-Quran atau yang hadis? Di Al-Quran itu menjelaskan. Muter ya? Muter. Bang, dijawab singkat dulu bang. Yang menjelaskan yang Al-Quran atau yang hadis? Al-Quran dan hadis, Des. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan sendiri? Bukan begitu maksudnya. Nah, kan bingung kan bang? Bang, kalau Al-Quran itu lengkap, kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kalau Al-Quran itu sempurna, kenapa Al-Quran perlu ditopang-topang oleh kitab yang lain macam orang tak bisa jalan? Coba tolong jelaskan dong menurut Al-Quran bang. Katanya Al-Quran kitab yang sempurna. Ayo. Fungsinya aja lah. Fungsi atau kegunaan sunat tuh biar ngapa? Coba. Kena bilang tadi untuk kesehatan. Di mana ayatnya bang? Untuk kesehatan di mana ayatnya? Mas Edis ini memanglah. Loh, bang, Anda itu memfitnah Al-Quran, mengatakan sesuatu yang Al-Quran tidak katakan. Al-Quran tidak pernah ngomong Quran itu untuk kesehatan, tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Anda memfitnah Al-Quran mengatakan demikian. Jangan digiring saya untuk menghina Al-Quran saya sendiri. Justru Anda bayangkan, di dalam Al-Quran dikatakan jika kamu tidak ayatnya begini bunyinya, begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ada
ada ayatnya dalam Al-Quran. Sebab apa nanti yang kamu katakan dari mulutmu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya, tapi Anda mengatakan sesuatu tentangnya. Mau saya bacakan ayatnya? Dalam Al-Quran itu, khitan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah Apa ayat fungsinya? 125 dan surat An-Nahl. Saya bacakan. Khitan Kalau itu ada diajar kata khitan di situ, Bang, pegang omongan saya, semua saksi nih, ada 9.600 pasang mata memandang, saya terjun dari Monas. Di Quran surat berapa ada khitan? Santai aja lah, Des. Janganlah sampai Ya, di mati-mati. Quran Al-Baqarah berapa? Saya ini khatam Quran lebih dari 100 kali. Di Al-Baqarah berapa? Ngapa kau nak masuk Islam kalau kau dah kata? Justru karena saya tahu agama Islam, maka mustahil saya masuk Islam. Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Seandainya saja Anda mengerti agama Islam, maka besok pagi Anda sudah bangun dalam keadaan tidak Islam lagi. Memang tidak ada jaminan di saat ini kau bikin konten untuk menyerang Islam. Mana tahu besok kau bangun tidur sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini hayalan yang nyata, saudara-saudara. Coba Al-Baqarah berapa, Bang? Yuk. Allah untuk membolakkan hati, Des. Al-Baqarah Dan saya berapa, tidak yuk? menjamin diri saya mati dalam keadaan Islam. Makanya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan iman dan Islam. Des, nih suratnya. Kau bacalah tuh, mana terjemahan. Oke, Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 123 sampai Oke, dengan saya bacakan ya. Saya bacakan. Kalau ada kata khitan di sini, saya terjun dari Monas. Baik. Al-Baqarah 123 saya bacakan. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang pun tidak dapat menggantikan seorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula akan ditolong. Apa yang gak nyambung nih ayatnya apa, Bang? Ini Al-Baqarah 123. ayat apa kau baca tuh, Des? Al-Baqarah 123. Memang kau nih. Loh, tadi abang bilang Al-Baqarah 123. Sampai 25 lah, 125. Oke, baik. Katanya 123. Oke, 124-nya. Sampai 125. 124-nya. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim bertanya, dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. 125. Dan ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf dan rukuk dan sujud. Mana di sini sunat, Bang? Gak ada. Loh, Bang, tidak ada di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim sunat. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim berkhitan. Kalau ada di dalam Al-Quran Ibrahim bersunat, maka saya terjun dari Monas. Katanya Quran kitab yang sempurna, menjelaskan. Masa kitab yang sempurna menjelaskan tidak lebih jelas daripada kitab yang sebelumnya? Gimana? Nah, pusingan? Berat, saudara-saudara. Gimana, Bang? Nah, udah baca-baca komentar dia. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang berilmu ya, Bang ya. Nanti banyak lagi yang kritik aku, Bang. Bilang, kau debatnya sama Islam-Islam awam saja gitu. Ini banyak kali grup Muni menghujat menghujat dari mana? Saya bilang kepada penonton jangan menghujat. Ayo kita cerminkan ajaran Kristen, ajaran Kristus, supaya kita memberi mereka ini pengertian, supaya kita dengan lembut, dengan kasih memberikan mereka pengajaran. Nggak bisa kau memberikan berdakwah kepada orang sudah beragama, Des. Nggak bisa, Des. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa, Bang? Bisa. Tidak ada hukum yang melarang memberitakan Injil kepada orang lain. Begitu juga tidak ada hukum yang larang memberitakan Quran kepada orang lain. Nggak ada hukum yang larang itu. Untuk Ramadan dan sehatnya keluarga.
Gimana? Banyak kali grup mau nih menghujat-hujat orang. Lu gimana? Abang paling itu SKB 3 menteri. SKB 3 menteri itu bukan hukum. Hukum itu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, bukan SKB 3 menteri. Mana? Yang disebut hukum, yang punya kekuatan hukum untuk menuntut orang di pengadilan itu undang-undang. Bukan SKB 3 menteri. Gimana bang ini? Aduh, makanya bang dipendekin dulu jenggotnya. Jangan panjang-panjang nanti. Aduh, gini jadinya. Sini Mana? Des, bergelantungan para bidadari Des. Nah, tuh kan bergelantungan para bidadari di atasnya. Sudah. Apa udah suka Des? Bukan tidak suka bang, kuhargai imanmu itu bang, bahwa kalian percaya ada bidadari bergelantungan di leher, di janggut, itu hak kalian. Bahkan setan tidur di lubang hidung orang Islam itu hak kalian, betul? Enggak, saya enggak setuju. Setan tidur di lubang hidung, nggak percaya? Pantesan masih Islam saudara-saudara. Baik, saya tampilkan hadisnya. Mau saya tampilkan? Udah lah Des, capek. Lari dia saudara. Kali kita ketemu lagi Des. Oke bang. Terima kasih Bang Tabrani Al Salam Indragiri. toleransi Des. Mantap. Kita tetap Oke. saudara Des. Sebangsa dan setanah air Des. Walaupun kita beda iman. Mantap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kalau itu saya nggak mantap. Kalau itu saya turun. Ya teman-teman ya. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Diskusi atau debat agama yang tidak mudah tersinggung adalah contoh yang sangat baik dalam memperlihatkan kedewasaan, berargumentasi, dan berpikir kritis. Dalam topik agama yang sering kali sangat personal dan menyentuh keyakinan inti seseorang, sikap terbuka dan tidak mudah tersinggung sangatlah penting. Ini menciptakan ruang untuk saling memahami. Meskipun ada perbedaan pandangan yang mendalam, salah satu kualitas yang sangat dihargai dalam diskusi agama adalah kemampuan untuk mendengarkan tanpa cepat merasa diserang atau tersinggung. Ketika seseorang mampu menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada, perdebatan itu bisa lebih konstruktif, penuh rasa hormat, dan jauh dari konflik yang merugikan. Sebaliknya, mudah tersinggung hanya akan menambah ketegangan dan menghalangi tercapainya pemahaman yang lebih dalam. Diskusi yang sehat mengedepankan prinsip menghargai sudut pandang orang lain walaupun kita mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan argumen mereka. Lebih dari itu, diskusi agama yang tidak mudah tersinggung juga mengajarkan kita untuk lebih introspektif, mengevaluasi pandangan kita dengan lebih terbuka dan berusaha mencapai atau mencari titik temu yang lebih damai. Disclaimer, ini hanyalah diskusi. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.